Interprofessional Collaboration atau IPC adalah kemitraan antara orang dengan latar belakang profesi yang berbeda dan bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien. Menurut Morgan et al. Tahun 2015. Menurut WHO, IPC terjadi pada saat berbagai profesi kesehatan bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk menyediakan pelayanan komprehensif dan berkualitas tinggi. Adapun tujuan dari Interprofessional Collaboration atau IPC adalah sebagai wadah dalam upaya mewujudkan praktik kolaborasi yang efektif antar profesi kesehatan sehingga dapat mendukung kesehatan dan keselamatan pasien. Selamat pagi, Bu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Perawat Atia yang menjaga di ruangan ini dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, apakah betul saya berbicara dengan Nyonya Umi dengan usia 30 tahun dan tanggal lahir 7 Mei 1992? Iya, benar, Nars. Baik, coba saya cek lainnya dulu ya. Baik, sudah betul ya. Untuk Ibu sendiri, kalau boleh tahu apakah Ibu keluarga dari Nyonya Umi? Iya, benar, Nars. Saya ibu dari pasien. Baik, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya, Bu? Saya Ibu Diana, Nars. Oke, Ibu Diana ya, Bu. Baik, Ibu Diana dan Nyonya Umi. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Nyonya Umi dengan tujuan untuk melihat kondisi kesehatan dari Nyonya Umi. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan silakan bisa dijawab ya, Mbak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk keluhan yang Nyonya Umi rasakan saat ini apa ya? Dada saya terasa sangat nyeri dan sesak napas, Nars. Oke, terasa nyeri ya. Untuk nyerinya seperti apa dan timbulnya apakah kadang-kadang atau terus-menerus ya? Untuk nyerinya seperti tertekan dan dirasakan terus-menerus, apalagi saat melakukan aktivitas berat, Nars. Oke, baik. Untuk Nyonya Umi, saya sarankan untuk beristirahat dulu ya. Kemudian saya izin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Diana ya, Bu, terkait kondisi kesehatan Nyonya Umi. Apakah diperbolehkan? Iya, boleh, Nars. Silahkan. Oke, baik. Untuk yang pertama, keluhan yang dialami Nyonya Umi ini sebelum dibawa ke rumah sakit apa saja ya, Bu? Sebelum masuk ke rumah sakit, anak saya mengeluh nyeri pada dada sebelah kirinya, Nars. Selama 5 hari. Kemudian, pada hari kelima, anak saya mengatakan nyerinya semakin hebat dan dadanya menjadi sesak. Saya langsung melarikan anak saya ke rumah sakit, Nars. Oh, oke. Kalau dari Nyonya Umi sendiri, apakah mempunyai riwayat penyakit tertentu? Iya, ada, Nars. Riwayat penyakit hipertensi. Oke, baik. Lalu apakah setelah perawatan di rumah, selama perawatan di rumah itu, Nyonya Umi sudah melakukan anjuran yang diberikan oleh perawat dan dokter terkait penyakitnya? Sebenarnya saya sudah berusaha melarang anak saya supaya tidak merokok dan minum alkohol, Nars. Tapi anak saya masih tetap melakukannya. Dan saya khawatir terhadap kondisi anak saya yang makin hari semakin memburuk, Nars. Oke, baik. Berarti untuk perawatan di rumah terkait penyakit sebelumnya itu belum terlalu maksimal ya, Bu ya? Oke, baik, Bu. Untuk penetapan perawatan terhadap kondisi kesehatan Nyonya Umi nanti akan saya bicarakan terlebih dahulu kepada dokter. Dan untuk hasilnya nanti akan saya sampaikan kepada Nyonya Umi dan juga Ibu Diana ya, Bu ya. Baik, Nars. Saya mohon dengan sangat kepada Nars supaya anak saya mendapat perawatan hingga kondisi anak saya membaik. Iya, Ibu, sama-sama. Memang sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan perawatan dengan profesional. Terima kasih banyak ya, Nars. Iya, Ibu. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya, Bu ya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Selamat pagi, dokter. Saya Perawat Atia, izin melaporkan kondisi pasien atas nama Nyonya Umi yang berusia 30 tahun dan dirawat di ruang mawar. Pagi, Nars. Baik, gimana keadaan Nyonya Umi? Baik, Dok. Dari keluarga pasien sendiri mengatakan bahwa sebelum masuk ke rumah sakit, pasien mengeluh nyeri pada bagian dada dan berlangsung sekitar 5 hari. Pada hari kelima itu, pasien mengalami nyeri yang semakin berat dan mengalami sesak nafas juga. Setelah saya kaji, pasien mengatakan dadanya terasa nyeri seperti tertekan dengan rasa nyeri yang timbul secara terus-menerus, apalagi setelah melakukan aktivitas berat. Pasien ini mempunyai kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Dan untuk riwayat penyakitnya, pasien ini mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Untuk riwayat kesehatannya, pasien pernah dirawat sebanyak 3 kali di rumah sakit dengan penyakit yang sama. Namun sekarang kamu kembali setelah beberapa minggu berada di rumah.
Baik, apakah sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, Nurse? Baik dok, untuk pemeriksaan tanda-tanda vitalnya sudah dilakukan dan didapatkan hasil bahwa tekanan darah pasien yaitu 160/100 mmHg, untuk nadinya 108 kali per menit, untuk suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, dan untuk nafasnya 28 kali per menit. Oke, baik. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan EKG? Untuk pemeriksaan EKG-nya belum dok. Baik, silakan lakukan pemeriksaan EKG terlebih dahulu agar kita bisa melihat hasilnya bagaimana. Baik dok. Berdasarkan hasil pemeriksaan EKG, didapatkan hasil bahwa pasien menderita penyempitan pembuluh darah arteri pada jantung. Baik dokter, lalu untuk tindakan medis yang akan dilakukan bagaimana ya dok? Tolong nanti resepkan obat kepada Nyonya Umi, yaitu ceftriaxone 1 gram per 24 jam, Arixtra 1 ampul per 24 jam, dan nitrocaf 2,5 mg per 12 jam. Baik dokter, saya izin mengulangi lagi ya. Tadi dokter mengarahkan untuk meresepkan dan memberikan obat kepada Nyonya Umi. Untuk obatnya yaitu berupa ceftriaxone sebanyak 1 gram selama 1 kali 24 jam, lalu Arixtra sebanyak 1 ampul per 24 jam, dan nitrocaf sebanyak 2,5 mg per 12 jam dok. Apakah benar? Ya, Nurse. Baik dokter, terima kasih banyak. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya. Baik, Nurse. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Pearl Atia. Saya ingin menyampaikan mengenai pasien yang terkena penyakit jantung koroner atas nama Nyonya Umi dengan umur 30 tahun dan alamatnya di Tembalang, RT 01 RW 02. Kami membutuhkan analisis gizinya Pak. Apakah diagnosanya sesuai dengan apa yang telah diperbincangkan dan yang telah diberikan, Nurse? Iya Pak, benar. Untuk diagnosa yang diperlukan sudah sesuai dengan diagnosa perancangan yang telah diberikan. Beberapa bulan kemarin itu pasien sebetulnya sudah datang ke rumah sakit, tetapi karena masalah kecanduan alkohol dan perokok berat, beliau masuk lagi Pak ke rumah sakit. Baik, terima kasih Nurse. Untuk pasien atas nama Umi dengan alamat Tembalang RT 1 RW 2, saya anjurkan untuk mengkonsumsi kalori dengan total 2.800. Lalu untuk makanan ya Nurse, yang perlu dikonsumsi saya sarankan adalah sayur hijau dan buah-buahan seperti apel, serta untuk daging merahnya diminimalkan karena merupakan sumber lemak jenuh. Baik, terima kasih Pak. Untuk rancangannya nanti akan segera saya teruskan. Baik Nurse, nanti akan saya berikan kepada ahli dapur untuk menu yang akan dikonsumsi untuk Nyonya Umi dalam beberapa hari ke depan. Tentunya nanti menu tersebut akan saya sesuaikan dengan penyakitnya, yaitu tertulisnya adalah jantung koroner, dan akan mencakup makanan direkomendasikan dan pantangannya untuk Nyonya Umi. Baik Pak, menurut saya itu juga merupakan suatu langkah yang tepat ya Pak. Kalau dari pasien sendiri, apakah ada alergi atau sesuatu yang dilarang terhadap makanan? Kalau dari pasien sendiri, sejauh ini tidak mempunyai alergi terhadap makanan. Baik, terima kasih atas informasinya. Saya kira sudah cukup. Baik Pak, terima kasih kembali. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Pearl Atia, saya ingin mengambil obat. Selamat pagi, obat atas nama siapa? Atas nama Nyonya Umi, usia 30 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Baik, tunggu sebentar ya, Nurse. Resepnya atas nama Nyonya Umi, berusia 30 tahun, jenis kelamin perempuan. Benar ya, Nurse? Baik Ibu, benar. Baik, ini obatnya ada 3 ya. Yang pertama ada ceftriaxone 1 gram per 24 jam. Lalu yang kedua ada Arixtra 1 ampul per 24 jam. Dan yang ketiga ada nitrocaf 2,5 mg per 12 jam. Tolong untuk ketiga obat ini dicek kembali ya, Nurse, apakah sudah benar. Baik Ibu, untuk resep obatnya sudah benar.
Baik, kalau sudah benar, saya izin untuk menjelaskan efek samping dari ketiga obat ini ya, Nurse. Dari obat yang pertama yaitu Ceftriaxone. Obat ini bisa menyebabkan bengkak, kemerahan, nyeri pada bekas suntikan, kantuk, mual, dan pusing. Untuk efek samping dari Arixtra dapat menyebabkan reaksi alergi seperti sulit bernafas dan beberapa pembengkakan pada bibir, wajah, dan lidah. Untuk efek samping obat Nitrocaf dapat menyebabkan hipertensi ortostatik atau penurunan darah secara drastis dan refleks takikardia atau detak jantung yang lebih cepat. Setelah pasien minum obat keesokan harinya, mungkin nurse langsung menanyakan ke pasien ya, apabila ada khawatir pada pasien kurang mengetahui efek sampingnya. Ada yang ingin ditanyakan, nurse? Baik Ibu, saya izin bertanya, untuk obat ini sendiri apakah memiliki efek yang berbahaya bagi pasien, Bu? Untuk berbahaya atau tidaknya, misalkan terjadi efek parah, nurse bisa langsung saja datang ke apoteker kembali agar saya bisa konfirmasi kepada dokter dan mengganti obatnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, nurse? Oke, baik Ibu. Untuk sejauh ini tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi. Nanti saya akan monitoring ke pasien agar jika terjadi efek samping bisa segera saya laporkan. Terima kasih ya, Bu. Baik, sama-sama, nurse. Selamat siang Ibu, Nyonya Umi. Bagaimana keadaannya sekarang? Siang, Nurse. Alhamdulillah sudah lumayan membaik. Syukurlah, Alhamdulillah kalau sudah membaik ya. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan kembali, saya Tarat Atia yang bertugas pada siang hari ini. Ini saya membawakan makanan dan juga obat untuk Nyonya Umi pada siang hari ini ya Bu. Untuk makanannya nanti minta tolong dihabiskan sebelum pukul 1, dan untuk beberapa obatnya nanti ini ada yang saya injeksikan melalui suntikan, dan untuk yang Nitrocaf ini bisa diminum 2 kali sehari. Dan untuk waktu pengonsumsiannya mohon diperhatikan ya, diusahakan harus sama dengan waktu sebelumnya agar obatnya dapat bekerja dengan maksimal. Baik, Nurse. Baik Ibu, untuk Ibu Diana juga saya minta tolong untuk mengingatkan Nyonya Umi ya. Oh iya Ibu, saya juga izin menginformasikan terkait efek samping dari obat tadi. Untuk obat Ceftriaxone tadi bisa menyebabkan bengkak, kemerahan, dan nyeri pada bekas suntikan, serta kantuk, mual, dan pusing. Untuk yang obat Arixtra tadi dapat menyebabkan reaksi alergi seperti sulit bernafas dan beberapa pembengkakan pada bibir, wajah, dan lidah. Nanti jika terjadi efek samping, mohon untuk langsung mengabari perawat ya Ibu. Ibu bisa menekan tombol yang ada di belakang bed dari Nyonya Umi. Baik, Nurse. Apakah anak saya akan baik-baik saja, Nurse? Selama anak Ibu mematuhi ketentuan yang sudah diberikan oleh dokter, insya Allah anak Ibu akan baik-baik saja dan segera pulih. Oleh karena itu, untuk Nyonya Umi, makannya yang teratur ya, jangan sampai telat dan obatnya juga diminum. Nyonya Umi ingin cepat pulih kan? Jadi diingat ya, untuk kebiasaan merokok dan minum alkoholnya bisa dikurangi, kalau bisa malah dihilangkan. Dengan begitu, insya Allah Nyonya Umi akan segera pulih. Baik, Nurse. Saya akan mencobanya. Terima kasih banyak ya, Nurse. Baik Ibu, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Nanti kalau membutuhkan bantuan bisa langsung datang ke nurse station atau memencet tombol yang ada di belakang bed ya Ibu. Baik, terima kasih. Baik, Nurse. Terima kasih banyak, Nurse.